Assalamualaikum sobat petani semua. Jumpa lagi dengan aku Eko di channel Giata Production, channelnya petani masa kini. Untuk mendapatkan hasil panen yang tinggi, diperlukan perawatan dan perlakuan khusus mulai dari awal tanam. Cara dan teknik baru terbukti mampu menaikkan hasil panen padi kita. Ilmu dan teknologi baru ini tidak hanya dengan menggunakan alat mesin modern saja. Cara dan kebiasaan baru dalam perawatan padi juga termasuk ke dalam ilmu dan teknologi baru ini. Tonton video ini sampai selesai, saya akan menginformasikan ilmu dan teknologi baru dalam dunia perawatan padi sehingga padi dapat tumbuh subur dan sehat serta menghasilkan banyak anakan di masa vegetatif. Oh ya, aku ingin mengingatkan kembali kepada sobat petani semua, untuk sobat petani yang menyimak video-video di channel Giata Production akan berkesempatan untuk memenangkan sedikit rezeki dari kami kalau sobat petani berkenan untuk subscribe dan berkomentar di video ini. Yang bisa sobat petani menangkan yaitu 15 kg benih padi unggul Inpari 32 yang akan aku bagikan untuk sobat petani semua saat channel ini sudah mencapai 30.000 subscriber. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Kondisi tanaman yang sehat, tercukupi semua kebutuhan nutrisinya, akan mendorong padi lebih tangguh dalam menghadapi serangan hama maupun penyakit. Tanaman padi yang sakit dan kekurangan unsur hara sejak pindah tanam akan berakibat gampangnya tanaman terserang hama penyakit dan rendahnya hasil panen nantinya. Semua bagian tanaman dari akar hingga daun menjadi mulut masuknya unsur hara yang diperlukan untuk pertumbuhan padi. Pemberian pupuk tabur atau sebar saja hanya akan diserap padi lewat akar yang belum tentu langsung bisa diserap oleh tanaman. Pupuk P dan K merupakan pupuk yang tidak bisa langsung diserap oleh akar sehingga diperlukan modifikasi pemberian nutrisi melalui bagian tanaman yang lain seperti batang dan daun. Saya rekomendasikan penyemprotan dengan bahan ini: air cucian beras dan pupuk NPK 1616 untuk menambah nutrisi secara cepat yang dibutuhkan oleh tanaman padi. Air cucian beras mengandung nitrogen, fosfat, kalium, dan C organik alami. Campur air cucian beras dan pupuk NPK 1616 kemudian diendapkan minimal 3 hari sebelum penyemprotan. NPK 1616 adalah salah satu jenis pupuk majemuk yang mengandung unsur nitrogen, fosfat, kalium, dan juga unsur hara mikro seperti magnesium, kalsium, dan boron. Pupuk NPK 1616 memiliki peran yang sangat penting untuk pertumbuhan dan produktivitas tanaman padi. Saya merekomendasikan NPK 1616 Cepat Tani. Pupuk NPK 1616 dapat diaplikasikan untuk berbagai jenis tanaman termasuk padi. Pupuk kristal ini 100% larut ke dalam air sehingga bisa dilarutkan dengan air dan disemprotkan ke tanaman padi. Pupuk NPK 1616 sangat berguna di masa pertumbuhan awal. Kandungan unsur makro pupuk ini antara lain nitrogen 16%, fosfat 16%, dan kalium 16%. Lalu berapakah dosis yang diperlukan dan kapan waktu penyemprotan yang tepat? Pupuk NPK 1616 dapat digunakan dengan berbagai macam metode aplikasi, yaitu ditaburkan, dikocor, atau disemprotkan. Namun kalau untuk tanaman padi, cara yang paling cocok adalah dengan cara disemprotkan. Aplikasi pupuk NPK 1616 untuk tanaman padi dapat dimulai ketika tanaman memasuki usia 7 hari setelah tanam dan dilakukan seminggu sekali hingga menjelang padi berbunga atau padi bunting. Untuk dosisnya yaitu 2-4 sendok makan per tangki semprot 16 liter atau 2-4 gram per liter air. Sangat irit ya bro. Dan campurkan 3 sendok pupuk NPK 1616 dengan 3 liter air cucian beras. Sebelum diaplikasikan, diamkan minimal 3 hari. Penyemprotan dapat dilakukan seminggu sekali atau 7 hari sekali.
Penyemprotan pertama dapat dilakukan ketika tanaman padi memasuki umur 7 hari setelah tanam. Sampai padi menjelang berbunga atau saat padi bunting, penyemprotan sudah dapat berhenti dilakukan. Pupuk NPK 1616 memberi manfaat dan kegunaan yang luar biasa untuk tanaman padi. Bermanfaat untuk merangsang pertumbuhan akar tanaman padi yang baru ditanam, sehingga tanaman padi lebih cepat menghijau dan subur. Manfaat lain pupuk ini untuk tanaman padi yaitu membentuk batang dan memperkuat batang sehingga tanaman padi tidak mudah roboh. Pupuk NPK 1616 juga dapat meningkatkan hasil panen. Unsur yang terkandung dalam pupuk NPK 1616 ini bermanfaat merangsang pertumbuhan anakan serta merangsang pembentukan bunga sehingga buah padi menjadi lebat dan berisi. Kandungannya sesuai tanaman padi di awal pertumbuhan hingga menjelang berbunga. Dapat memacu pertumbuhan tanaman padi meliputi tinggi tanaman dan tanaman padi lebih tahan terhadap serangan penyakit. Kebutuhan fosfat yang terpenuhi membuat tanaman padi tumbuh subur dan meningkatkan imunitas terhadap berbagai penyakit. Jika sobat petani selama ini belum pernah menggunakan pupuk-pupuk ini, ada baiknya diterapkan cara yang telah saya bagikan tadi. Untuk pengiritan tenaga spray dapat dicampur dengan fungisida maupun insektisida. Serta kalau penyemprotan di musim hujan, jangan lupa tambahkan perekat. Saya rasa sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa bagikan video ini agar sobat petani yang lain juga tahu cara ini. Aku Eko, terima kasih sudah menonton hingga akhir. Dan salam sukses petani Indonesia.